teman-teman, perkenalkan nama saya Lani Puru. Saya mahasiswa psikologi semester 4 di Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi informasi tentang psikologi forensik. Nah, psikologi forensik ini adalah bidang psikologi yang berkaitan dan diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Psikologi forensik ini berkaitan erat dengan hukum di suatu negara. Nah, penerapan psikologi dalam bidang hukum itu meliputi 3 ranah. Yang pertama itu psikologi in law, di mana hukum lebih memiliki inisiatif dibanding psikologi. Dan yang kedua, psikologi unlaw, di mana psikologi dipandang sebagai disiplin yang mengevaluasi dan menganalisis berbagai komponen hukum dari perspektif psikologi. Dan yang ketiga, psikologi of law, di mana psikologi berusaha menjelaskan mengapa hukum dapat sebagai penentu perilaku. Selanjutnya itu, sesuai dengan hukum acara pidana, psikologi forensik ini dapat bekerja mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lapas, dan bapas. Nah, di Indonesia sendiri, psikologi forensik ini juga berperan di kepolisian, BNN, KPK, dan Kemenkyu. Dalam hal ini, mereka membantu penyelidikan tersangka dan korban, membantu proses penyidikan tersangka, mediasi, pendampingan, dan advokasi, atau melakukan pemeriksaan dan memberi dukungan psikologis pada saksi dan korban. Nah, peran psikologi forensik dalam penyelidikan yaitu terkait dengan pelaku. Dalam hal ini, psikologi forensik berperan dalam melakukan criminal profiling. Dan terkait dengan korban, psikologi forensik ini berperan untuk melakukan otopsi pada korban yang meninggal. Nah, di mana psikolog forensik ini memberikan gambaran tentang profil kepribadian dan permasalahan yang dihadapi oleh korban. Nah, selanjutnya itu peran penyidikan. Nah, yang pertama itu psikologi forensik juga dapat membantu dalam proses interogasi dan pendampingan psikologi dalam proses pengambilan kesaksian. Dan yang kedua, melakukan advokasi pada petugas. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan psikologis yang bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya keterbatasan intelektual pada terdakwa. Nah, yang keempat, melakukan asesmen kondisi yang berisiko dan berbahaya pada tersangka. Yang kelima, melakukan asesmen kompetensi mental tersangka. Dan yang keenam, mendeteksi apakah tersangka sedang dalam pengaruh obat-obatan atau tidak. Dan yang ketujuh, yang terakhir, melihat apa motif dari tersangka. Nah, tentu teman-teman juga ingin tahu bagaimana sih cara menjadi seorang psikolog forensik. Nah, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh profesi psikologi forensik. Nah, yang pertama itu memahami hukum. Nah, terutama terkait dengan hukum pidana atau perdata dan hukum acara pidana atau perdata. Nah, minimal itu pada kasus yang akan dihadapi. Dan yang kedua, mampu menerapkan psikologi. Yang ketiga, mau belajar pendekatan baru dalam menggali informasi baik pada saksi maupun pelaku. Misalnya itu teknik wawancara investigatif dan teknik wawancara kognitif. Nah, yang keempat, sanggup melakukan pemeriksaan di tempat yang terbatas. Nah, misalnya itu di tahanan kepolisian atau di lapas, di tempat TKP atau di lokasi lain yang dianggap relevan, atau menemui keluarga pelaku atau korban, dan mungkin juga pada jam yang disesuaikan dengan kondisi pihak kepolisian. Nah, yang kelima itu mampu melakukan pemeriksaan di bawah tekanan, misalnya itu ditunggui pengacara pelaku atau pesan sponsor dari polisi. Nah, yang keenam, ketika menjadi saksi ahli, kita harus memiliki ketahanan mental. Nah, atau tidak goyah dengan pendirian sesuai dengan keyakinan berdasarkan profesionalismenya. Ketika mendapatkan serangan pertanyaan, kadang menyakitkan atau tidak sopan dari JPU maupun pengacaranya. Nah, yang ketujuh itu mampu menjaga kerahasiaan terkait dengan kasus yang
mengingat saat ini media seringkali melakukan investigasi terkait dengan kasus. Nah, dan yang kedelapan itu yang terakhir, perlu memahami kode etik dari himpunan psikologi khususnya terkait dengan psikologi forensik. Nah, ada pula hal lain yang berkaitan dengan psikologi forensik, yaitu penelitian-penelitian dalam psikologi forensik. Nah, dalam penelitian ini haruslah seorang ilmuwan dan psikolog yang menjalankan tugas sebagai seorang psikologi forensik. Nah, dalam menjalankan tugas sebagai seorang psikologi forensik, mereka juga harus dapat memahami setiap hukum di negaranya. Nah, salah satu contoh yang saya ambil di sini adalah profiling psikologi pada pelaku anak dan residivis anak di Lapas Anak Blitar. Penelitian ini dilakukan oleh Probawati, Hartanti, Sugoto, dan Rahaju pada tahun 2013. Ini sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Dalam video ini mari kita sama-sama untuk mendukung semua